Kami haturkan selamat datang yang terhormat Wali Kota Surakarta, Bapak Dr. Andes Teguh Prakoso. Demikian telah kita saksikan penampilan Orkes Keroncong Music Karang Taruna Kelurahan Jagalan, binaan Kelurahan Jagalan. Cek. Thank you.
Mohon perhatian untuk Bapak Ibu tamu undangan untuk bisa menempati kursi terdepan terlebih dahulu karena acara akan segera dimulai. Kok rasa otomatis sama gitu? Orang ini rata orang otomatis. Tadi puja apa? Mohon perhatian, acara dimulai. Yang terhormat, Wali Kota Surakarta, yang kami hormati, anggota DPRD Kota Surakarta, para asisten sekda, Kepala OPD BUMD Pemerintah Kota Surakarta, tokoh masyarakat, tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat malam dan selamat datang dalam acara Sambang Warga Wali Kota Surakarta, sesarengan bangun wilayah Amrih Rukun Guyom Ayom di wilayah Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Utut Agus Budi Prasetyo dipersilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pengatur alam semesta, dengan mengucap puji beriring syukur, kami persembahkan hanya kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah pemilik khas yang agung, yang berkuasa atas segala sesuatu. Kepadamu jumalah bertawakal, dan kepadamu kami memohon pertolongan. Hari ini kami telah hadir untuk melaksanakan sambang warga di Gedung Serbaguna, Kelurahan Jagalan, wilayah Kecamatan Jebres. Pinta dan mohon kami, hidayah dan inayah-Mu kiranya menyirami dan mewarnai acara malam hari ini. Allahumma ya Allah, ya Wahhab, limpahkan kekuatan serta kesehatan kepada para peserta, panitia, semua yang terlibat dalam acara sambang warga ini. Karena hanya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Allahumma ya Allah, ya Hadi, bimbinglah kami dengan taufik dan hidayah-Mu, agar kami dapat menjalankan tugas dan amanah dengan keinginan, kemampuan, dan keikhlasan untuk meningkatkan dan membangun integritas pribadi dalam rangka mewujudkan sesarangan membangun wilayah Amri Rukun Guyub Ain bersama Wali Kota Surakarta dalam bingkai kasih sayang dan petunjuk-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami mohon ampun dan berserah diri. Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamu-lah kami menyembah, dan kepadamu-lah kami memohon ampunan dan pertolongan. Hanya kepadamu kami mengabdi. Ya Allah, ya Mujib sekalian, kabulkan doa dan minta kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan sambutan selamat datang Camat Jebres dan sekaligus berkenan memandu jalannya sesi penyampaian aspirasi warga kepada Bapak Dr. Andes Samsul Triwahyudin MSI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wali Kota Surakarta Bapak Dr. Andes Teguh Prakosa, para asisten, para dirut perumda, kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, terkhusus Muspika Rover Pepincam Kecamatan Jebres dan kami lalu bin, para lurah Tegal Harjo, Kepatian Wetan, Kepatian Kulon, Purwodiningratang, dan terkhusus Jagalan sebagai tuan rumah, para ketua LPMK, para ketua tim penggerak PKK, Posyandu, ketua RW, ketua RT, Karang Taruna, Forum Anak,
Pak Darwis, dan semua tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini di Gedung Serbaguna Jagalan ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan dalam rangka kita mengikuti acara Sambang Warga Wali Kota Surakarta sesarengan bangun wilayah Amrih Rukun Guyub Ayem. Ini di Kelurahan di Kecamatan Jebres putaran yang kedua, dan malam hari ini memang punten tempatnya biasa untuk main badminton, jadi tidak ada AC, tidak ada kipas angin yang permanen, jadi nanti agak sungguh karena banyak orang, tapi sudah dibantu ada kipas angin di kanan 3, di kiri 3, mudah-mudahan mengurangi kegerahan. Kami selaku Kecamatan Jebres mengucapkan Sugeng Rawuh selamat datang pada semuanya, bahwasanya kegiatan ini sudah terjadwalkan oleh bagian protokol komunikasi dan administrasi pimpinan dalam rangka untuk mendekatkan Wali Kota Surakarta bersama rakyat, bersama masyarakat Kota Surakarta. Tetapi memang tidak bisa mengundang seluruh warga masyarakat, jadi terwakili oleh pengurus-pengurus lembaga yang itu juga dipilih karena kapasitas ruangannya tidak mencukupi kalau dihadirkan semuanya. Jadi nanti dalam kesempatan ini nanti Bapak Ibu dari perwakilan masing-masing kelurahan diminta untuk menyampaikan usulan atau pertanyaan masing-masing kelurahan 3 orang. Dari awal 3 orang dulu dan akan langsung dijawab oleh beliau Bapak Wali Kota Surakarta. Dan selanjutnya saya akan memandu karena ini nyambung, tapi sudah mundur waktunya, kita efektifkan waktunya untuk menyiapkan penanya ya sesuai dengan yang kami minta dari para lurah kemarin, langsung menyampaikan pertanyaan dan diminta yang ditanyakan itu terkait dengan yang ada di wilayahnya. Okay? Kalau dari Pak RT, Pak RW menyangkut wilayahnya, kemudian kalau dari PKK ya menyangkut lingkungan PKK, Posyandu yang menyangkut lingkungan Posyandu, begitu. Jadi langsung saja kita urutkan, karena tuan rumah saya beri penghormatan yang pertama dulu. 3 penanya, monggo angkat tangan dulu. 3, jenengan. 2, ada yang putri enggak? Ibu-ibu mboten enten, oh mbak-mbak, oh adik-adik. Bis niki karena pertama lajeng Pak LPMK kali itu nggih panjenengan mengke sampun 3 kalian ibu. Monggo panjenengan datang nih langsung sebut pun sebataken nama lajeng lembaga saking lembaga apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Wali Kota Surakarta, yang saya hormati Bapak Ibu, seluruh hadirin yang rapuh pada malam hari ini. Langsung aja perkenalkanlah, nama saya Ambrosius Marjono, Ketua RW 3 Kelurahan Jagalan, juga sebagai koordinator ketua RW. Permohonan untuk Pak Wali, langsung aja ke bawah ini karena waktunya sudah malam. Yang pertama, Pak Wali kita punya gedung yang besar ini Pak Wali.
tapi untuk sarana prasarana pendukung belum ada. Kita punya lahan di sebelah barat. Nah, ini mohon segera untuk bisa direalisasikan. Yang kedua, berkaitan dengan kebersihan di sungai atau di Kali Sotong, yang mana dari ujung dari dinas peternakan sampai di jembatan, mungkin sampai di Jonasan, itu sudah mulai ada pendangkalan, sudah pendangkalan. Artinya itu juga perlu untuk pengerukan. Mungkin juga bisa nanti karena sudah dibangun parapet, nanti parapet bisa dilanjutkan. Itu meliputi di RW 13, RW 3, RW 2, dan RW 5. Selanjutnya juga permohonan untuk di Jalan Kali Kebunton. Nah, itu khususnya di RW 4, RW 5, RW 2, RW 3. Itu untuk sarana prasarana, khususnya untuk saluran sudah mulai rusak, juga jalan bergelombang. Mungkin waktu kemarin Bapak Wali Kota berkunjung ke kantor PLKB, Bapak juga pirsa berkaitan dengan situasi dan kondisi jalan di tempat itu. Ya, jadi itu Pak Wali untuk permohonan dari warga masyarakat di Kelurahan Jagalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu ya Rahayu. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Surakarta, yang kami hormati para asisten, para kepala dinas, anggota DPRD, Dapil 5 Jebres, Musbika Kecamatan Jebres, Bapak Ibu Lurah, sahabat-sahabat saya, Ketua LPMK yang hadir, Bapak Ibu, Ketua RT, Ketua RW, dan tokoh masyarakat yang ada di gedung Serbaguna. Salam Pancasila. Merdeka! 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 NKRI harga mati. Terima kasih Pak Wali Kota. Banyak hal yang kami sampaikan secara umum dulu, Bapak. Maksimal 3. Hah? Maksimal 3. Oke, satu yang pertama terkait dengan Musren Bantel, Bapak. Jadi Oktober besok itu sudah tahapan muslim, Musren Bantel, Musren Bangcang kan gitu. Namanya tadi belum disebut, Pak. Oh, nama saya Murjioto, saya Ketua LPMK Kelurahan Jagalan. Jadi dalam proses musren ini kan masyarakat terlibat secara langsung, membuat perencanaan dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan di 2023 usulan dari masyarakat ini sekitar 23 miliar dari 200 usulan, baik 4 bidang yang ada. Tapi selama ini usulan masyarakat tidak pernah terrealisasi. Jadi seolah-olah masyarakat itu kon muslim Bantel, wah paling dari Korea. Ujung-ujungnya DPK kita ini puluh juta. Dibagi lembaga yang ada di kelurahan itu 20 lembaga itu kita sudah tidak dapat apa-apa. Terus yang selanjutnya bantuan operasional RT RW, Pak. Ini mohon juga diperhatikan gitu kan. Mungkin sepakat kalau teman-teman itu kan. Operasional RT RW. RW itu karo tengah, RT 2 juta. Mungkin ditingkatkan 5 juta ini jadi semangat dari RT RW gitu kan. Jadi mungkin rebutan di RT RW. Nah, yang selanjutnya operasional HPMK yo sithik, Pak. Kami itu hanya 15 RW, operasional kami hanya 7,5, 7.500.000 gitu kan. Ibu rapat yang telu itu yo kurang gitu. Mungkin bisa ditingkatkan gitu. Itu yang pertama Pak Samsul. Ya, ini secara umum ya mewakili LPMK. Yang berikutnya secara internal di wilayah. Jadi mohon diperhatikan jalan-jalan lingkungan kami ada 63 RT di wilayah kami, 15 RW.
banyak jalan-jalan yang rusak, ini juga mohon diperhatikan. Karena kelemahan kami terus terang di jalan ini tentang infrastruktur. Nah, kalau lembaga-lembaga ini sudah tertata dan sebagainya, kan? Ini juga mohon diperhatikan. Yang berikutnya infrastruktur terkait dengan gedung, Pak. Penjenengan kemarin sudah tinjau di PLKB, di sampingnya itu adalah rencana taman cerdas. Nah, kemarin jenengan ngomong wajur taman cerdas, taman bermain saja. Nah, justru yang kami harapkan di SD Wijen ini kosong, Pak. Ini bisa dieksekusi untuk taman bermain anak-anak, di RW 5 ini tetap taman cerdas gitu kan. Kan itu mimpi yang lama kita harapkan juga belum terrealisasi gitu kan. Nah, ini terkait dengan infrastruktur dan sebagainya. Terus mewakili teman-teman yang lainnya, misalkan hibah posyandu lansia balita ini mau 4,5 ini di jaring-jaring juga kurang gitu kan. Nah, teman-teman kader ini nomboi kan gitu kan. Nah, ini juga mohon diperhatikan. Pada prinsipnya kami siap derek Pak Teguh kan gitu kan. Nah, sepakat sih. Nah, ini ya diperjuangkan tenang kan begitu. Ini artinya prinsip kami siap derek. Ini usulan masyarakat ini teman-teman perhatikan. Yang terakhir Bapak, jadi sejak kami dilantik jadi ketua PMK periode kemarin itu belum pernah kami diundang wali kota itu. Ya, saya itu sudah lobby beberapa kali zaman Pak Gesan, zaman Pak Ari dan sebagainya. Jadi mohon ada forum khusus LPMK. Sak kota Surakarta itu hanya 54 Pak. Ya, diperhatikan. Mungkin bisa dialog dan mungkin LPMK juga siap derek Pak Teguh kan gitu kan. Nah, ini juga mungkin dalam waktu dekat bisa disiapkan itu Pak. Jadi ini mohon diperhatikan. Kami mewakili masyarakat karena di kota ini juga ada forum LPMK. Kami sering mudoroso gitu kan. Beberapa kali belum pernah ditanggapi. Saya pikir itu Bapak Ibu. Jadi keluhan-keluhan masyarakat di wilayah kami, kelurahan maupun di forum LPMK. Kalau ada hal yang tidak berkenan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih. Jadi tadi sudah banyak mewakili ya. LPMK sudah terwakili, RT RW sudah terwakili, Posyandu sudah terwakili. Nanti pertanyaan yang mirip-mirip sudah terwakili Pak. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba rada di sudo sithik kan kena bener. Lo malah ra krungu. Tes. Bapak Ibu asisten, Mas Bincang, Pak Camat, para PD atau yang mewakili, Pak Niko ada nggak? 2025 infrastruktur dan saluran kampung berapa? 2025 sumber rencanakan berapa? 25 paket ini nilainya berapa? Oleh Polres rugi. Bapak Ibu, 2025 kita mengarah infrastruktur yang di wilayah. Oke, kita infrastruktur yang di wilayah berarti di kampung. Yang kedua, membangun SDM. Ya, sumber daya manusia. Bagaimana pembangunan ini berdampak ekonominya, termasuk kalau sudah ada pelatihan, terus kemana hasilnya? Hasil pelatihan itu bisa dikembangkan enggak? Bisa dipasarkan tidak? Kalau yang LPMK, nah itu tanya Perkumim. Kalau kita pakai logik itu, Prokopim, kalau kita undang, nah Prokopim, kosongnya kapan nanti ketua LPMK sudah? Ya ketua LPMK saat sama juga. Aku ya tahu kita lagi ngobrol, ya.
Jadi podo yang dolan kerep. Ya, saya juga belum pindah kemana-mana. Jadi statusnya wali kota, tapi masih di Monumen Pes. Jadi jalur tundan dijamankan, usul-usul ya silakan. Kita kasih dengan senyum. Ya. Karut tari, mana ada mau baik? Loh, iya toh, kurang apa? Kan sekian puluh tahun atau diceluk, iya toh? Nah, jadi tujuannya sih LPK saiki. Bapak Ibu, yang kedua, RTP ya 2025 mesti meningkat. Ya. Kan saya ini ora iso. Kan sudah digeduk kan? Kan digeduk di penghujung 2023. Desember itu digeduk. Gitu. Nah, banyak yang kita evaluasi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kerja-kerja masyarakat, tokoh-tokoh ini kerja-kerja sosialnya tinggi. Maka ya mesti harus kita tingkatkan dengan supaya kalau itu menjadi insentif, jadi penjagaan rasa laporan diri-diri. Ya, saya ini tuku kertas, tuku bolpen, bahan, mesti sampai ngarang. Ya toh, laporan diri mesti ngarang. Orang mungkin orang. Ya kan? Daripada begitu, yang besok tegasnya dengan tuku bolpen, gue rasa dicatat karena bagianmu nanti ketuanya petang 10%, sekretarisnya 30%, bedalannya 30%. Jadi yang RT ini dari petang yuto, kira-kira loh, kan apa nanti? Sampai itu kandang, wis poro. Nah, ya kan? Wis ngitung. Besok 2025 itu gitu. Tuh. Apa itu? Kerja-kerja sosial ini kan harus diimbangi. Ya, harus diimbangi dan laporannya rasa jelimet-jelimet. Gitu. Laporan semira sampai yang termasuk yang integrasi Posyandu, pos lansia, pos apa lagi? Pos bindu, itu tadi sudah dihitung. Plus minus itu totalnya 16,5 apa 17 gitu. Lumayan lebih gede banget tuh. Dan itu sebagian untuk transport dan insentif kader. Nah, jadi kurang tunggu PMT saja, tetapi juga ada begitu. Jadi kita mengevaluasi semuanya. Bapak Ibu, yang hari ini yang ditanyakan jagalan ini, nanti lainnya pertanyaan jangan sama. Ya, dalam usaha nanti tinggal dipotret saja supaya jalan lingkungan itu besok diprioritaskan. Ya, 3 kali lipat dari anggaran yang sudah ada. Pada sekarang 5 miliar, Wigur dan kecamatan. Ya, Wigur kuat menyelesaikan itu. Paling tidak 15 atau 20 miliar, tapi lagi prosol ke lingkungan masing-masing. Tapi dengan catatan, Bapak Ibu, setelah dibangun itu dirawat. Biasanya Bapak Ibu sekarang kan kerja bakti ini nanti 17 Agustus. Iya betul. Sekarang Bapak Ibu Lurah coba seorang ini sampai sekarang laporan, Pak kalian ini buntet, ngaku penjenengan udah aku loh. Udune penjenengan menikah, ya yang abot, ini butuh bego, butuh kuih, penjenengan koordinasi dengan dinas terkait. Dengan bersih-bersih, kalian kurang alat berat. Ya gotong royong kalau wilayah, butuh truk, butuh
kijang singgungan atau barangkali penjara yang koordinasi aja lewat Pak Lurah. Jadi kalau ini kita budayakan jabatnya kembali bagus sekali. Saya kira kumuh hilang, genangan hilang. Yang sungai tadi diusulkan yang ada di Kalisoto itu mulai dari termasuk lewat Jagalan, ya itu nanti juga kalau pakai alat berat, itu kiwatangannya sing omahe mepet-mepet, itu nanti ya mesti sing. Nah, maka dari itu kalau dari kecil, dari sedikit itu diambil orang nanduk, kalau udah nanduk, rasa-rasa. Saya yakin menjadikan dengan kui ngomongin alat pacul jalan kuat. Maka mesti ada alat berat yang mini, yang punyanya PU maupun di tempatnya perumahan. Jadi Bapak sekalian, termasuk di masing-masing kelurahan nanti kita akan membangun rumah produksi untuk siapa? Untuk UMKM. Hasil pelatihan dan sebagainya. Kalau penjaringan mengerjakan di rumah, kan orang izin PRT, karena satu rumah dengan rumah tangga. Ya, coba tinggal kota Bone, sosok memangan. Soalnya nanti cara masak. Itu orang WC, gede masak, gede sampiran, pirang-pirang. Itu kalau serben, usap-usap ini, piring, esok sarapan, wah sehat tenang. Pramila, kalau itu di rumah produksi, yang kemarin di tempatnya Jagalan yang kemarin terkesan nah di belakang PLKP itu bisa dibangun. Jadi tiap kelurahan LPMK nanti memfasilitasi pada waktu tahun depan kita juga harus merubah mindset dari musrem. Kalau kita mau bottom up, ya anggarannya dilipetin. Kalau kemarin 5 miliar dibagi 54, nah, besok 10 atau 12 miliar dibagi 54, paling tidak 2 ini 4. Oke, jadi kita evaluasi semuanya Bapak sekalian, siksa bedina ya jalan. Berjalan seperti Dewi yang mempertahankan daerah kekuasaannya, usulannya, yang mesti menentangkan. Masih ayah-ayah, badan tekan duit dari politik, naruh nama itu. Ya betul? Nah, Pramila nanti akan kita ubah mindsetnya, bukan cuma mulu skala prioritas dan tidak boleh fisik. Usulan yang fisik itu di OPD plus KPD PMNB. Itu harapannya TNI Polri. Cepat dan melibatkan masyarakat lingkungan. Mesti hati. Jangan orang ngeyel, bermain jorok, musuh. Wong loro iki mesti minggir. Ya panjenengan aturan wis rono tembung nyuwun sewu. Besok mau nang kok ora teko. Lah kapan nek dewe iki? Kurang sak blok wae. Kalene ra liwat. Itu berdampak pada pekerjaan yang lain. Nah, kalau kita sadar begitu Bapak sekalian, maka saya ingin pada waktu ada pembangunan, semuanya akan berimplikasi berisiko. Mana ini bentuk ini kok caranya lebih metunangan. Tapi kok di garap orang nasinya berjalan terus untuk alon-alon berulang bentuknya belum sakit. Semua berdampak kalau misalnya neng ngambet telung saksi kalau KBD TMMP-nya ya 1 bulan. Neng proyek bisa 3 sampai
5 bulan. Apalagi jomblo rong tahun lho. Panjenengan ning kene sing iso sing wilayah kono. Dina sambat nganti kijinge Bonoroyo ra ketok. Ketutupan ledung Bapak sekalian. Betul. Kiswera udan oleh Pak Tafsir atau melu kan? Coba pemadam suwe jangan ada kobongan. Daerah Joglo itu jalan dan semua semprotilah. Kamunya itu pesakit. Ya, beleduk semua. Coba pagi apa jam 10 macamnya wis aja barengan karo makan semula kan mengganggu. Jam 10 itu nyemproti jalan, terus gue mlebu jalan tengah Bonoroyo. Nah, jadi rezeki gue izinnya yang si Allah disemproti gitu. Ya, nah, Bapak Ibu, kita merubah mindset kita bahwa tetap usulan dari bawah ini murni. Maka besok lebih membangun SDM, orang pendidikan, kesehatan, pelatihan, silakan. Sing wis pelatihan ini ngene perdagangan, ning ngene PKN, di tempatnya siapa lagi? Di Snaker, penjaringan apa? Ini semuanya apa kan? Orang juga gratis. Nah, kelemahannya Bapak bisa putra-putra penjaringan itu wis digratisi. Mancine jowe ning luar Jawa angkat tangan. Pun kula pilih rumah mawon manjili. Pripun niku panjenengan? Loh, niku putra panjenengan ya. Anak-anak yang baru lulus SMK ini kemarin yang pelatihan Mas Yudi katanya separuh lagi makan. Lah kapan mau bisa sugih bagi saya? Luar Jawa juga Indonesia. Metu 10 tahun, Bali itu bagus. Maksudnya untuk bagus itu teliti loh. Loh, jajake koncone. Ya toh, mari nyawasi wong tuane. Jadi ya coba nanti tak kudoke lho. Kudune sebodo. Nek harus keluar dari Solo. Itu loh. Orang-orang digondol main. Saya yakin tidak. Itu ya, jadi sing iki tak jawab. Ya, yang secara umum sudah saya jawab. Tinggal dipanggil lagi ke sesuai sesuai kesehatan. 3 hari seminggu, 1 minggu sebenarnya. Orang aku beda apa-apa. Rampok, tidak ada. Yang penting rampok ini untuk menjaga kesehatan Bapak Ibu sekalian. Betul ya? Kira-kira cukup ya? Kita nanti akan merubah mindset kita. Yang kita bangun adalah sumber daya manusianya supaya terampil bisa mandiri. Difasilitasi pemerintah. Pemerintah pelayanan di negara, tetapi tugas Bapak Ibu sekalian mempertanggungjawabkan supaya anak ini setelah bisa gelarnya berjalan, kecuali bisa buka rumah bengkel atau apa silakan, tapi kalau kan di luar pekerjaannya masih banyak, tambah masih banyak. Dan Pak Satu dari tengah dan ke sebelah kiri saya dari Tegalharjo penanya 3 penanya ya. Dengan angkat tangan dikit, dengan dari angkat tangan begitu. Nah, enggak betul. Itu sebenarnya, monggo pinaran lagi. Oh, nama lembaga itu monggo. Nama Bagus Wijaya Martono, Ketua LPMK Tegalharjo. Saya hanya mau matur satu aja Pak. Jadi kondisi jalan di Jalan Ayani yang di dekat
panggung jedres yang dari sisi barat, sisi utara, jadi yang dari barat itu sudah mungkin ada 10 tahun. Jalannya itu bergelombang. Sejak dulu kelihatannya tidak ada perhatian untuk dibuat dengan betonisasi di sana. Jadi karena sering truk atau bis itu ngerem di situ, akhirnya jalannya bergelombang. Juga yang ada di depan Masjid Jami Tegalharjo itu juga bergelombang. Jadi mungkin kalau mobil besar tidak begitu bermasalah, tapi untuk setelah jembatan Pak Wali, setelah jembatan turun itu untuk sepeda motor sangat mengganggu dan akan bisa menyebabkan kecelakaan di situ. Itu yang terkait dengan jalan. Mohon perhatiannya karena sudah puluhan tahun itu tidak diperhatikan. Yang berikutnya mungkin ini khusus untuk RW 5 Tegalharjo, Bapak. Jadi di RW 5 Tegalharjo itu kita tidak mempunyai balai warga. Kebetulan kemarin ada usulan. Menurut informasi usulan itu sudah di meja Pak Wali. Jadi ada usulan tukar guling dengan gang yang ada di gang Irian 2. Itu bisa nanti kita manfaatkan sebagai balai warga RW 5. Yang bersangkutan bersedia untuk membangunkan balai itu, Pak Wali. Jadi masyarakat diuntungkan dengan adanya tukar guling itu, karena masyarakat akan mendapatkan balai warga yang tidak kecil, kira-kira ada hampir 300 meter. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kalau sekiranya ada beberapa kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang sudah ditanyakan tidak diulang ya. Sebutkan nama kalian lembaga ibu. Nama saya Kristiana Dewi, keluarga dari Pokja Posyandu. Yang saya mau tanyakan adalah terkait dengan dana hibah yang belum turun sampai bulan Agustus ini. Yang pertama, yang kedua, kami ingin mengajukan APE untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Posyandu dan BKB, karena di Posyandu kami terakhir turun APE penunjang untuk kegiatan Posyandu dan BKB ini tahun 2020, Pak. Terakhir turun. Kemudian Tegalharjo belum memiliki taman cerdas, Pak. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Sebutkan nama lembaga. Saya kurang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota serta seluruh jajarannya, Yuan Pakabumen. Agak grogi kalau berdiri di depan Bapak Ibu yang sangat hebat ya. Di sini perkenalkan, nama saya Hedi Susilowati. Saya Ketua RT 3 RW 1 Tegalharjo. Di sini saya tidak akan menanyakan tentang infrastruktur dan lain sebagainya yang berhubungan dengan ekonomi. Saya justru tertarik ingin menanyakan kepada Bapak Wali Kota. Mungkin tadi sudah ada beberapa visi yang panjenengan sampaikan, tapi bagaimana visi panjenengan untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota yang rukun, guyup, ayem. Kemudian strategi apa yang nanti kedepannya akan Bapak lakukan untuk mewujudkan visi tersebut dalam jangka pendek dan panjang? Oke Pak, di sini saya mewakili dari bidang pendidikan. Tadi Bapak menyampaikan
mungkin banyak anak-anak yang setelah lulus SMK itu mereka punya daya juang ke industri itu rendah. Sebetulnya saya sebagai pendidik juga, Pak. Mungkin dulu Bapak awalnya pernah juga menjadi pendidik, ya. Kita sama bergerak di bidang yang sama. Saya sebagai guru BK di salah satu SMK negeri di Kota Surakarta. Kesulitan kami memang mencari saat ini peserta didik yang punya daya juang untuk ke industri itu memang luar biasa, agak menggeh-menggeh meleleh, Pak. Harapannya ada sinergi antara pemerintah kota, dinas pendidikan untuk juga memberikan edukasi terhadap orang tua juga agar bisa memaksimalkan potensi anak-anak mereka. Jadi bukan hanya dipasrahkan ke pihak kami, tapi yang paling utama adalah lingkungan di mana peserta didik itu tinggal. Ngoten Bapak. Padahal yang kita tahu di pendidikan itu sudah banyak sekali diberikan kelonggaran mulai dari sekolah yang free, tapi anak-anak itu kurang bertanggung jawab. Matur nuwun Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat tes guru ini ya. Saya baru 25 tahun ya jadi guru. Di sini sekolah negeri lah. Ya, para sekolah pencaksilan dulu, sekarang ada sekolah pencaksilan. Bapak Ibu sekalian, anak tanggung jawab siapa? Anak tanggung jawab siapa? Bagaimana kita akan menjadi Indonesia unggul, Indonesia maju, hanya slogan. 2045, 100 tahun Indonesia merdeka. Ini bagian dari bonus demografi. Usia masyarakat Indonesia 70% anak muda, berkisar 35 sampai 45. Yang hari ini kita tidak menyiapkan Bapak sekalian, sesuk ora iso ngimpi, sesuk ora bercita-cita. Sekolah SMK yang ada di Surakarta 1 sampai 9, 70% bukan orang Solo. 70% bukan yang semangat. Itu memang banyak bukan orang Solo. Yang termotivasi rebutan kepengen sekolah di Solo. Karena semua fasilitasnya bagus semua. Sekarang pemerintah tidak iso. Saya kemarin datang SMK 4, SMK 6, SMK 9, SMK 8. Mana paten kita? Dong layak orang. Kepala sekolahnya menyiapkan coba penduduk paten wetan ini bisa dihitung 2 sak lintir. Gerbek kepatian dapat wah gila, oke kan? Oke banget. Ternyata siswa semua kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kolaborasi itulah yang harus kita lakukan. Memanfaatkan lingkungan. Di lingkungan itu kan harus komentar. Ya, kalau Tegalharjo ini SMA warga. Prajurit dan sebagainya. Prapain tampatian. Prajuritnya seragam kabeh. Saya gojekan karo kepala sekolah. Kok tidak kemudian meninggal? Loh, istilah. Nah, kembali pada anak adalah
masa depan. Dibuat Bapak sekalian, kalau ingin anak berbakti pada panjenengan, biar sesuk panjenengan neng dalem orang kijena, iji dino karo putrane, kesempatan inilah mari anak-anak kita supaya berbakti pada kita semua. Tugas kita adalah merawat, misalnya merawat mereka, karena akan merawat panjenengan, merawat Indonesia. Jadi fasilitasnya orang apalagi yang baru Solo kerjasama dengan Indosat, nilainya hampir nanti sudah selesai, hampir 2 triliun di Solo Teknopark. Akan dibangun AI Experience Center. Jadi penjenengan, anak-anak penjenengan silahkan ke sana gratis. Penjenengan menggambar seret gunung, seret ini dok. Terus ono wite, warnanya apa, warnanya pun rampung. Jadi pikiran kita masih sedot teknologi itu. Ini kudu sinau, yang boten. Mau kalah kalau negara lain. Maka itu data. Indonesia cuma 1, yang Solo. Oh, ngelak orang. Dengan awal DP, orang bisa memanfaatkan tuan rumah ya, tuan parkir, pol. Loh, iya betul. Masjid saya itu harus dibangun, kita mengenai Bapak ini bentuk jalur hijau, Bapak ini keberbekan jalur hijau. Bayangkan. Harusnya berpikirnya, iki sesok masjid, dan masjid itu miniaturnya masjid yang ada di Uni Emirat Arab. Indonesia betul wonten. Sing Depok, Kubai Mas kalah karena unik, karena bentuk masjidnya bentuk asli kok. Dan sepanjang dunia ini masih masjidnya betul pindah, nggak bisa lihat. Loh ya kan? Kudune aku sesuk berubah, omahku sesuk piye ya? Orang gegeran kan jalur hijau. Lah wali kota negari dikali. Piye? Yo cono wali kota ini getak-getak terus. Anda harus berubah. Omahmu dadi apa? Baru dodolan pernik slayer di stempel masjid saya pun baik. Itu loh. Kalau kita nggak berpikir itu, nggak dapat apa-apa. Sing tekon PKN, jogo kabeh bapak sana. Sing ngene dhewe bisa dihitung. Sing oke tak parkir. Kita sih. Bis ngedrop, doyak jalur parkir. Parkirnya naik terminal. Tetap dua terminal jalur 100.000, bayar. Ibu cek diri. Ini anak-anak kita. Apakah seperti itu? Nah jangan. Maka anak ini harus ikut di kangen lah. Dari SD SMP ini kesempatan. Saya baca juga angin. Sadari ya bos. Menggoni LP. Kemarin LP ya. Bagi ya nanti saya minta data LP. Data LP itu saya akan ke rumah. Yang di rumah Nosopo. Uripe yang sopo. Ada narkoba, ada kecurian dan sebagainya. Nanti akan kita lihat. Akan kita bantu. Kalau udah bantu, mereka akan sadar. Yang tidak, Bu Saudara yang negara ini pemerintah hadir. 600 ini sing Port Solo, kurang ratusan seket, ya ada untuk. Tahun depan, ideal di LP. LP ini pindah ke karangannya. Nah, ada apa? Oh, kono tak kayak kopi. Waduh, tempat wisata. Orang debu betu, sampai ada penjara kopi. Beda.
murah meriah untuk masyarakat. Dan tegok goreng, kopi, nono yang murah meriah. Terus apa namanya bayar mewah ingin turun ini penak ampun. Jadi Bapak Ibu yang pendidikan, terus kemudian yang Jalan Ahmad Yani. ya ini Pak Basuki di mana? Mas Lulu. Itu SMA 1 Metan karo seko Depan Panggung Jebres Armugan, ya itu gelombang. Yang sebelah selatan itu rodok soyong ini. Kemudian yang setelah mau turun dari barat juga bergelombang. Kalau yang di gedung, nah ini plus minus Bu, Bapak Ibu, tidak semua kurang duwe taman cerdas, karena tidak semua kelurahan duwe lemah turah. Kecuali yang misalkan jembuyur argusur makap ya monggo. Ya apa-apa ya sampai sing kena debite ya ora nanggung lah ya. Dan dengan sing arep gusur makam ning kampung ya ora apa-apa. Sebagian ada yang gusur kampung. Sebagian di beberapa kelurahan gusur makam yang sudah tidak pernah ditengok keluarganya. Kemudian kita mencari keluarganya, kita ganti rugi dan kita pindahkan, bisa Wonoloyo, bisa itu yang lain. Tadi Posyandu. Posyandu yang apa? Hibah Posyandu dan Pak belum cair dengan pengadaan APE. Ini baru begini Bapak sekalian. KBSKN Pak Wapres. Yang tanda tangan SK-nya bukan saya. Jadi itu mesti tanda tangannya bulan Juli. Neng tanda tangannya neng kono. Ditinggal kapan sih rono. Ini yang mau melambat. Orang besok ya. Orang tinggi. Kemarin sudah ini kemarin ada hal yang prosesnya geserannya sudah namanya Mas Gibran kan langsung disentik. Kan udah tanda tangan nih. Saya sudah dari wali kota, isi numpuk neng Jakarta sana, rumah Jakarta. Jadi ini untung. Karena pangsulan dari masyarakat juga yang pertama kita sabar ya. Kalau kita bicara adem ayem, inilah yang mahal itu. Maka kita harus merubah mindset kita di wilayah masing-masing ini. Bagaimana misalnya masyarakat? Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, kalau semuanya terlibat dalam membangun kota ini, rasa imannya kota. Neng yang sing bangun grup negara, pemerintah, penjaga, pidato ke apa? Pak ini, pemerintah ini memang pelayan, neng hidup batu. Terus kalau saya barang pelayan dalam rangka melayani masyarakat untuk mempermudah perizinan, mendapatkan sesuatu, untuk bantuan, ini semua mempermudah itu. Nah, coba kemarin makan gratis, uji coba, itu begini, piringnya itu, yang piringnya orang baru, inflasi itu tekan di tubuh piring, terus makannya itu setengah tekan di sini. Ayo nah, yang dasar nanti nyiapin piring tapak. Mari sing dibantui, yang saya sekali lagi. Tidak ada semangat sama sekali. Ya dibantui, ya mau balik piringnya resik. Oh, telung dino diparani.
Upanan garing. Ayo coba. Tuh. Iki piye ta jajane masyarakat iki? Kesannya aja temen-temen lah. Kesehatan aja temen-temen. Panjenengan iki dalam kondisi uripe pena, putra panjenengan dibantu supaya hidupnya sehat, tidak berisiko stunting, termasuk yang ada penyakit penyerta dan sebagainya. Nah, ya, untuk mereka apa? Langsung bilang kersek. Besok kan itu tiap hari selama 4 bulan. Yang ibu-ibu dasar itu nanti upaya ngomong, wis masak atau kisah-kisah, lah sampai ini nggak pada sampai diwir. Ibu-ibu itu tokoh-tokoh masyarakat termasuk PKK. Ibu-ibu yang PKK yang ngerangkap pos yandu, pos balita, pos lansia, termasuk ke depan yang lansia menjadi bagian yang kita pikirkan. Oke, karena usia harapan hidup naik. Jadi siswa ini usianya rata-rata 75, 76, oke. Kok kira kita ada 9? Ya, iya, uang orang gelem alami, ya betul. Yang penting sehat, awet uang. Yang belum ngomong sampai awet nol, tapi gue demenan neng sih. Ulang aku ketika awet uang, dia tetap disuami sing enom-enom. Tetap dibekiteni putra wayang. Yang sampai dipecah silat, bebas kan? Yang mirip tenanan. Jangan. Yang turah monggo. Yang turah monggo. Yang anak-anak harus merdeka, jangan nggak usir mau. Kan ting-ting siji terus letak sampai kan pokok. Oke kan? Yang wis ijen. Mak betek kan? Bawa anak umum dan sebagainya. Akhirnya tonggo pun saya gelem urut tangga. Nah, Bapak Ibu menjaga Solo tetap aman, nyaman, toleran. Ini tidak bisa kita sendiri, tetapi bagaimana masyarakat kita sadar. Coba PKH, Allah nanti di 15 tahun, PKH nanti di 15 tahun, sing jupuk wis nganggo beda, wis nganggo mobil, bayangkan. Di keluaran akhirnya negeri. Bodoh, laku. Setane memelas orang bener tuh suwe-suwe ngono kan. Yang dokter beta orang duwe. Ini kan tonggone ngerti. Ora ngerti bahwa panjenengan hanya pura-pura. Ini loh. Ini kan perilaku bagus syariat. Perilaku kita ini harus berubah. Yang duwe ya tak balikin. Maka saya kemarin mengusulkan PKH maksimal 20 tahun. Udah 3 tahun. Mungkin tidak memang butuh tambahan infrastruktur yang lain. Pelatihan apa berupa dan sebagainya kayak modal kasih. Sampai yang mau dodolan nanti 3 tahun, geletak, wira semangat. Saya 6 bulan, dodolanku dia pol 1 tahun. Biar ada peningkatan, wira cocok dodolan. Ya pun mau tak parkir mau, dan tadi parkir. Ini loh, kelemahan kita itu. Jadi gue lulusan SMK, duwe nilai skill, gue terima nyemprit. Dan nomor 2, motornya melaku, kartu orang kartu. Iya kan? Atau dia nggak bisa lihat. Yang lain? Tadi ada yang tukar guling dengan kalau kita status tanah belum jelas. Oke,
tukar guling itu pihak yang diuntungkan mesti pihaknya tak bangun ini mesti diuntungkan. Orang kita diuntungkan. Wani bangun ini. Nanti biar dicek aset dulu, ya Bapak. Orang langsung lah. Tetap dicek aset dulu. Widya sopo. Nanti kalau jelas itu widya sopo, nanti baru dijawab. Kalau bisa, mesti bisa. Kalau bisa, mesti diizinkan. Tetapi kalau enggak, nanti akan diberi surat dari bagian aset. Mana tata kelola? Oh ya, terus Mas ya, yang di daerah Tegalarjo. Daerah Tegalarjo. Oke. Ya, baik. Selanjutnya geser ke sini. Kelurahan Purwodiningrat. Monggo langsung nama lembaga. Terima kasih. Selamat malam Bapak. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari. Di sini saya mewakili TPPKK Kelurahan Purwodiningrat. Dan kebetulan saya juga dipercaya untuk mengaku PAUD. PAUD kami namanya PAUD Laili, binaan TPPKK. Kami sudah 18 tahun dan selama ini kami tidak punya gedung, masih dompleng di kelurahan. Jadi kelurahan pindah kemanapun kami ikut sampai saat ini. Dan kemarin itu ada info dari Dinas Pendidikan waktu pertemuan PKG, itu ada warning atau catatan bahwa PAUD yang tidak mempunyai gedung sendiri itu silahkan tutup saja, seperti itu. Kami juga prihatin karena selama 18 tahun ini kami semua pendidiknya itu memang dari PKK, kader-kader PKK dengan gaji yang yen ono, yen ora seperti itu. Tapi kami tetap terus mengabdi ya, karena memang sudah dari jiwa kami seperti itu. Nah, mungkin Bapak nanti minta bantuan dari Bapak untuk bagaimana caranya agar kami bisa mempunyai gedung sendiri seperti itu. Kemudian yang kedua itu dari TPPKK itu kan sebagai ujung tombak dan ujung tombok. Kami harus membuat laporan setiap bulan. Itu kami terkendala dengan perangkat. Selama ini kami pinjam. Kalau misalnya untuk membuat laporan itu kami pinjam, apalagi sekarang kita harus membuat siap itu yang semua dikerjakan oleh PKK. Terus terang kami minta maaf dari Kelurahan Purwo itu masih banyak kekurangan. Jadi baru beberapa RW jadi belum kami kerjakan karena kendalanya juga perangkatnya itu kadang buat mengerjakan sesuatu yang harus bergantian seperti itu. Juga untuk program-program kerja yang biasanya kami sampaikan di kegiatan PKK itu mungkin selama 2 atau 3 tahun ini tidak pernah terlaksana Bapak, karena terkendalanya juga kami tidak pernah menerima DPK. Jadi yaitu tadi ujung tombak dan ujung tombok, tapi tetap kami bisa melaksanakan itu walaupun hanya sekedar ikut kegiatan yang diadakan di PKK kota ataupun PKK kecamatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya sampaikan di sini terus terang Bapak, untuk PAUD kami itu sudah terakreditasi 2018 dan dulunya memang kami mempunyai banyak murid sekitar 60-an, tapi karena terkendala kami tidak punya gedung dan tempat kami yang terbatas sehingga anak-anak itu kurang bebas untuk bermain. Jadi kami mohon bantuannya untuk merealisasikan dari usulan dari TPPKK Kelurahan Purwodiningrat. Matur nuwun. Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang kami hormati tentunya Bapak Wali Kota Surakarta, Bapak Teguh Prakoso. Mungkin di sini saya pemuda Bapak, tapi saya tetap istilahnya mempunyai prinsip pemuda juga harus berani untuk menyampaikan aspirasi. Terkhususnya juga saya juga mewakili dari LPMK Bapak yang di tahun ini diberi amanat untuk menjadi ketua LPMK. Malam hari ini Bapak, saya mohon izin untuk menyampaikan berdasarkan dari mohon izin, saya Andri dari Purwodinata Bapak. Saya mau menanyakan dan istilahnya mohon izin Bapak untuk bisa mendapatkan informasi kepastian setelah saya kemarin melakukan kunjungan dan visit ke wilayah Purwo di beberapa RW. Tentunya ada beberapa kegusaran warga, terkhususnya di RW 7, di mana di lingkungan yang rumahnya itu di atas tanah PJKA. Itu diri warga mendapatkan info bahwasanya ada kemungkinan dilakukan penggusuran. Nah, apakah itu benar atau tidak info seperti itu? Dan jika memang benar dilakukan penggusuran kan wajar ya Pak, karena itu tanah PJKA. Nah, apakah kedepannya akan dilakukan perencanaan kaitannya dengan mungkin fasilitas rumah huni atau sebagainya? Yang pertama itu. Yang kedua Bapak, kaitannya dengan pemukiman padat penduduk yang real. Kemarin ketika saya sambangi di RW 2, terkhususnya di belakang Cempaka Bapak, itu ada lingkungan yang padat penduduk. Kemarin saya sempat bertemu, itu tidak mungkin untuk kami mengarahkan untuk berpindah lokasi. Warga sudah terlanjur nyaman di situ. Namun hal yang pertama yang saya sampaikan adalah kaitan keselamatan Bapak, yaitu yang kami terima kemarin bahwasanya dari warga ataupun dari tokoh masyarakat menginginkan adanya prasarana atau alat untuk keselamatan terlebih dahulu, entah itu jetpam atau alat apar lainnya, yang dimana jika terjadi hal-hal yang mungkin terduga bahwa tidak perlu menunggu damkar datang lagi, tapi dari warga bisa menangani terlebih dahulu karena memang kondisinya memang sangat real Bapak. Itu yang kedua. Yang ketiga, permohonan lagi Bapak, ini jangan Pak, kita duduk di sini, kita melihat gedung ini, itu adalah suatu keirian bagi kami Pak dari warga Purwodinata. Nah, kalau dari Jagalan dan Tegalharjo tadi Taman Cerdas, kami dari Purwo Bapak menginginkan adanya gedung serbaguna yang bisa untuk mendukung sarana prasarana di Kelurahan Purwodinata, di mana kalau misalkan bisa terrealisasi di periode berikutnya mungkin bisa jadi tuan rumah sambang warga berikutnya. Mungkin itu Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas, pada waktu dengan maju dari ketua RMKI di benak pikiranmu arep apa? Loh, kok gak ada? Memang orang maju. Wong jadi sok-sok dilematis. Ono sing RT kenceng-kencengan. Ono sing wegah. Jadi sing wis dadi RT kuwi wis ki paling apik terus liyane dadi males. Akhirnya dene halo kalau ya kuwi dipilih meneh. Nah, kalau kita ingin perubahan ada dua, usul ke RT sing arep maju meneh kuwi, sing lawas kuwi. Berarti sing arep maju meneh nggih. Saya disuruh yang kabeh sepakat RT sing lawas maju. Coba dirubah cara kerja kita, dirubah. Kira-kira nyergepe kampung ini soalnya. Terus kumpulan
nyangunan sing tinggal jimpitan iso kurang misalnya. Terus mungkin dipulasan kita mau menggelar misalnya, atau per periodik anak-anak asing SD, TK dilombakan. Karena ada peluangnya gede-gede, bocah di lomba, wis peng-pengan. Gitu loh, jangan bicara hadiah. Anak itu digerakkan untuk lomba, wis gayeng bang, dan menambah pengetahuan anak-anak. Pada waktu penjenengan di antara sekian ini, ya, baru nanti kampung saya juga belum ada 40. Ya, harus ada ide kreatif itu, terutama LPMK itu ya. LPMK ini lembaga yang independen, yang guyup aspirasi seluruh RT. Sing mbok jagok kenggo skala prioritas. Bapak Ibu, tahun 2024 iki ning RW sekian, RT sekian. Dadi liyane sithik ning ora ono sing bagi to. Yang tiap tahun DPK itu dibagi to terus. Ora selesai kampung itu. Enggak selesai. Iki sih rampungnya. Yang dijual-jual, itu masih ada teko meneh, sing kejualan pertama wis badhe rusak. Yang butuh 100 meter kalen, aja dikei 20 meter, aja dikei 50 meter. Mengko 5 tahun meneh disambung 50 meter. Sing 50 meter dhewe ini wis 5 tahun. Nah, tapi sesuk Bapak Ibu sekalian, mari kalau saya atau siapapun kepala daerah nanti, karena nanti yang kedua kita ini APBD nanti, saya duduk malu. Kita semuanya merencanakan untuk siapa? Untuk 5 tahun ke depan. Termasuk saya dan kunci DPK muda, RT/RW muda. Ini sudah dikunci Bapak sekalian. Terus dikunci. Besok jadi adilan boten sakit. Boten sakit. Ini sudah dikunci. Ini harus nanti diproses di DPR. Nah, Mas, anak muda harus penuh kreatif dan inovatif. Jangan menggantungkan sesuatu pada orang lain, tapi ide itu mahal. Gagasan itu mahal. Yang gagasan mahal tidak implementatif, tidak jadi mahal. Karena kalau diimplementasikan hanya gagasan, hanya mimpi. Ini kena ngomong-ngomong. Obama tururan tahu mimpi. Untuk PAUD, Pak Tarmo kan sudah di sertifikasi, akreditasi, ya. Tapi kalau yang kemarin di Giringan ya muridnya G5, yang kedua di bawah sing apa? Tapi yang muridnya G5. Jangan dipaksakan Bapak sekalian. Jenengan kudu dibaturke tanggane tok. Titip, ya tak? Oh, malah penjenengan, loh, ini muridnya swidak loh. Nah, ayo dipikir, muridnya swidak, Pak Tarmo, pendidikan. Kalau bicara PAUD, TK, SD, SMP, clear. SMK, anak diri raiso. Saya tidak akan membela anak saya. Belajar sekolah sendiri, apalagi penjenengan. Dan saya apalagi penjenengan. Kita harus merubah zonasi itu karena merusak tatanan perilaku masyarakat dari pindah-pindah halaman. Sebenarnya halaman tertib. Bantuannya bilangin, tidak sing tertib.
Coba, kira pindah-pindah. Di sini ini domisili kakaknya Jopo, ya kan? Ning ono kakaknya gini, domisili ini Suharjo. Nah tetap jalan bantuan berdasarkan kakak. Ya orang, RT kurang lagi, orang turunkan kelurahan. RT pulang, tapi tidak berdomisili Bapak Syariah. Terus pikir, orang tahu serangan tanggone. Iya benar, masa orang Bapak untungnya ini. Nah, maka dari itu kesadaran Bapak sekalian termasuk yang tanah PJK. Kita tidak bisa serta-merta. Sing untuk gampang tanah sepadan sungai. Anak sungai Bengawan Solo isu-isu dirembuk. Tapi kalau Dirjen Perkereta Apian mulai dari Pak Jokowi, saya ini dari Presiden pun nggak bisa eksekusi. Loh, kalau bicara Solo, ini agak RT, orang Presiden, lurah loh, kita tuh RT, orang lurah, punya kekuasaan penuh dari perintahnya. Lemah kereta api butuh mobil, dipagari liane kayak rakyat, selesai. Calon presiden gitu loh. Aset negara ini yaudah orang kabeh. Ini nggak perlu dijarah. Ditonton sih wis manggon ning ngono. Ora itu 200 meter mbok kakai dhewe ra iso. Saiki 50 meter. Itu proton. Dibangun negara. Besok yang jadi kayak sertifikat, ora elok. Cocok bener. Lagi angan-angan. Loh, kamu ngomong, ini yang urusan kereta api. Loh, dia presiden nggak jelas sampai sini. Nah, kemudian kan, aku ngomong sama Mas Wali, Mas Gibran, waktu perpisahan. Mas Wali, saya tidak akan minta-minta, tapi Mas Wali pernah jadi wali kota, masih ngerti kurangnya apa Solo. Terus bener, nah saya kudu jeluk loh, dari kita nanjakin, enggak PRT, enggak. Kenapa? Termasuk mengeksekusi antara kita relate bukan banget loh. Aja koyen selama lihat TV kegusur Amal Goril Purwosari dengan Sangkrah kan dia ngeluh kita ngeluh Bapak Syariah. Itu lagi orang tanya udah duh padahal takon jangan lupa nyeklis ya. Selamat malam yang berhormat Wali Kota Surakarta, Bapak Teguh, dan yang kami hormati segenap tamu undangan pada malam hari ini. Langsung saja, yang pertama kami ucapkan terima kasih karena ada Sambang Warga yang memfasilitasi kami untuk bertemu langsung dengan Wali Kota nih. Karena tahun 2022 kami mengajukan permohonan kepada Wali Kota untuk melakukan dialog, tetapi tidak ada jawaban. Nah, di tahun 2024 tanpa kami bersurat, tanpa kami mengajukan, ternyata kami yang malah diundang oleh Wali Kota. Perkenalkan nama saya Novi, saya selaku Ketua LPMK Kelurahan Kepatihan Kulon. Kemudian yang kedua, kalau tadi Pak Wali matur tidak semua kelurahan itu punya Pak Wali Kota, Pak Teguh, nggih Pak Wali ngendika ngapunten Bapak. Ribut-ribut, apa ini? Sudah Pak, diralat langsung Pak. Dewau Pak Wali Kota ngendika. Tidak semua kelurahan itu punya taman cerdas sih Pak. Kalau ini saya tambahin, tidak semua kelurahan itu punya gedung kelurahan Pak.
Terus jadi memang ini yang saya mau tanyakan Pak terkait dengan proses pembangunan gedung kelurahan Patian Kulon yang mana sampai saat ini kejelasannya kami belum bisa dapatkan. Kami ingin tahu sejauh mana proses legalitas dari tanah yang diajukan menjadi bakal calon gedung kelurahan Kepatihan Kulon. Karena kemarin kita juga sudah sempat kena ini sedikit gelo karena gedung kelurahan Kepatihan Kulon yang seharusnya di SMP 13 akhirnya tidak terrealisasi dan ternyata ditukar di lapangan Joyonegara juga belum bisa berjalan dengan lancar. Akhirnya kita masih menunggu kepastiannya sejauh mana, karena tahun 2023 sampai 2024 sebenarnya ada anggaran katanya Pak untuk pembangunan gedung, tapi karena legalitas tanahnya belum selesai, akhirnya realisasi pembangunan gedung belum bisa berjalan. Harapan kami dari warga Kelurahan Kepatihan Kulon, semoga di tahun 2025 kami sudah memiliki gedung, semoga semua legalitas tanahnya itu sudah bisa berjalan dengan lancar dan pembangunan gedung bisa berjalan di tahun 2025. Kemudian yang ketiga, terkait dengan ruang terbuka hijau Pak di Kelurahan Kepatihan itu juga nggak ada. Kami harap di sana juga ada tempat yang bisa dijadikan ruang terbuka hijau sehingga anak-anak yang ada di sana bisa memanfaatkan tempat tersebut untuk berkegiatan. Demikian untuk persingkat waktu. Terima kasih. Langsung sebutkan nama lembaganya. Mohon izin Pak, saya selaku Ketua RW 2 Pak Sabto Hendrati, saya hanya memberi kesaksian saja. Bahasanya pertama saya jadi Ketua RW, bahasanya memang sudah ada 2 hingga awet ya, wali kota awet. Jadi di depan orang ada jalan di Sade ke barat itu jalannya udah bagus, termasuk di depan SMA Negeri 1 itu juga jalannya bagus. Tapi saat belok apotek beran belok utara gitu jeblok. Jadi ya ini bagaimana juga Kepatihan Kulon ini memang perbatasan dengan Kecamatan Jati dengan Kecamatan Bajajari. Iya, termasuk ya jalan kota juga Pak. Saya juga berharap selama saya menyaksikan ini kok ya kurang ada perhatian. Saya mohon saja Pak, selebihnya memang harapan kami dari Ketua RT RW aktif warga memang butuh tempat untuk rapat. Saja Pak, jadi Pak cekap. Oke, Pak Mas. Pak Kayu ini apa? Nopi. Kowe ngerti-ngerti wong yen nang mulya kuwi kan dia butuh ana kesabaran. Coba sesuk yen kowe tak pindah kelurahan ning gone SMA bekas SMA 13, SMP 13. Kuwi langsung dikapak-kapake gedung kuwi. Itu heritage. Kowe ora iso apa-apa. Ora iso bentuk kita ini boten saged. Ya apa ana ning kuwi? Kowe jaringan kuwi. Ya itu heritage. Cagar budaya. Oni dengar merusak kuwi iso urusan karo polisi. Bongkar raspiro kena polisi. Nah, uang butuh sabar. Ini sih duwe tentara. Loh, kan itu tanahnya TNI. Ini sudah diproses, butuh sabar.
kuwi ombo. Yang besok tadi nek ono iso ono pembangunan perno-perno ya, ruang terbuka, ruang bermain. Jenengan mesti seneng sih. Besok jenengan ngisi tanggane. Lho, anakku. Gedunge Patian Etan gur megah ning ra ono ruang terbukane. Ora ono tamane, ora ono rumah produksi ini, kan itu luas sekali. Kowe lurah jojo-joe margamu. Jadi memang khusus Patian Kulon. Lurah karena boyo. Bendino diumyak-umyak malah kantor sepanjang itu kemarin sampai dulu komine manggonek kelurahan pindah neng kuis isu rasa apa-apa harga joglo di sini udah sakit. Nah maka Bapak sekalian semua itu by proses. Orang tiba-tiba itu yang kurang-kurang lainnya kan kebetulan ada, kita selesaikan. Kayak gedung ini lemah ya, no? Dan ini kan orang Jakarta yang ngaku. Orang luar minjam mau, anu kan masih bisa. Nah, kalau satu orang punya gedung segitu, kan lebih murah. Jadi orang dipatok kudu bayar ya orang duwe kan gursi ada selera patok kan ini kan sosial. Jadi Bapak Ibu Patian Kulon apa jual ke panggilannya sadhe ibu ini tahu mau obaja aku tak ngomong obaja ini mbok dibahkan tolong dibahkan untuk kantor kelurahan Patian sak bangune, ya, mana tak? Opor air loh. Itu ya Bapak sekalian, sudah mendekati jam 10. Bapak Ibu, nyembah punten. Jalan depan ke Patian. Depan kelurahan. Iya kan? Kita memang kuning khusus rusak itu hubungan siapa? Kota. Mana Pak Bas? Coba itu skala prioritas. Mulai dari ujung SMA 1 menuju Notok, Perapatan, Apotek, sampai Apotek Apotek, ya. Sekolah Banjarsari itu kan setelah ada pembangunan taman, nah itu udah pena. Tapi yang kesini, aku nggak ngerti, kok disirik terus sih? Kono wes, kono pasti dulu. Nanti warungnya ganti piro. Warung sing gede banget ganti piro. Dodolannya sampai ganti beberapa kali itu. Benar? Jadi kan aja muni keluar RT per 10 tahun, keluar mau ganti piro. Lalu kan butuh ono naik golongannya munggah yang RT kan munggahnya ini ya toh? Maksudnya toh, ini lagi diperjuangkan insentif ini loh jauh mudah-mudah sih jangan jauh buah pangkatnya nomor 2025 insentif mudah apa orang nggak bisa menikmati, gue pindah apa-apa. Tadi setengah jalan, gue nombor, dan itu ya ini, pinter sangat capek. Kata bagus sekalian, monggo aman nyaman mahal. Oke, jadi kalau kita orang handal ini, lajeng ngerungkepi, ini negara TNI Polri angkat tangan.
butuh semuanya gotong royong membangun wilayahnya masing-masing. Ini loh, supaya rukun guyub ayat ini yang pembangunannya lancar, infrastruktur tinggu liwat orang berjam-jam, sing puluhan juga barang kecah-kecah, itu akan menjadikan lebih baik. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Loh, ini mau kan suka gini rono, masa dilewati? Loh, mikir ini terakhir. Padian ini dua kejaksaan, kita dua konser, dua apa meneh? Toko Rojo. Bos lah, apa yang disuruh apa? Mangga. Mana, korbannya gini, pengen bicara mana, mana? Terus menjadikan tak wakili baik. Jangan ganya gue, itu makin. Nama saya Julia ini dari PKK Kabupaten Wetan. Saya mau usul Pak, Kabupaten Wetan ini tadi Pak Wali ngendika orangnya cuma beberapa bintik. Nah ini betul beberapa bintik. Terus usul saya kalau memberi lurah itu jangan perempuan. Jangan yang perempuan Pak, kami kesulitan untuk ketua tim penggerak PKK-nya karena ibunya memang sangat sedikit. Betul saat ini camat tim penggerak PKK kecamatan kemarin pelantikan itu kami kesulitan untuk dan Pak usulan saya itu tidak yang lain. Ya, oh, baru mana? Pak, ini di Kepatihan itu kan walaupun warganya sedikit, tapi anak-anaknya itu kan kreatif sekali gitu. Nah, boleh sih, anak oke itu pikir. Benar Pak, anaknya banyak loh. Ini kita ini KB berhasil gitu. Saya kira boleh sih, anak oke itu anak sopo. Nah, mau nyuwun Pak, kalau misalkan Kepatihan Wetan difasilitasi gamelan, terus pun Pak. Soalnya tuh begini, kalau di SMK 8 itu kan setiap hari itu selalu dipakai, jadi susah kalau mau pinjem SMK 8. Jadi kan sangat bersyukur kalau Pak Teguh itu bisa memfasilitasi Kepatihan Wetan dengan gamelan karena ini kebetulan anak-anaknya juga kepengen belajar. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, ini bukan di wilayah karena saya kebetulan juga fasilitator di Forum Anak Kota. Mulai dari Januari sampai hari ini itu masih banyak sekali kasus bully dan dispensasi perkawinan anak Pak. Nah ini dari Pak Teguh sebagai Wali Kota Surakarta kira-kira dos pundi nggih Pak? Dos kali. Soalnya banyak Pak perkawinannya. Anak-anak itu minta dispensasi perkawinan. Nggih Bupur nggih. Itu banyak. Terus bully itu juga banyak. Nah itu kalau dari Pak Teguh terus bunyi gitu. Matur nuwun Pak. Besok latihannya nih cekalan jebres. Gamelannya anyar.
Ya. Ini bapak-bapaknya ntar kita taruh latihan girong. Patian, wetan, Punjar itu kan fasilitasnya ono kabeh. Yang kalau sekolah ya mesti sampai dina dienggo. Kowe kudu di sela-sela kuwi. Kowe ora iso, kapan tak jadwalnya sekolah, kamu di kelas sekolah itu. Ya. Kan ada beberapa Quran ajak ayah balik kayak gamelan, letak. Loh, itu tenang. Letak gamelan nih. Tinggal di lokasi nongeng letak. Pindah pasar besi. Ono nongeng adi nego. Yang lalu gede kuwi. Kan antep nih. Dan itu waktu itu kita beli bukan mesin loh, kita perunggu loh, 500 juta loh, 500 juta. Sudah ada berapa, 14 atau berapa bulan itu, termasuk sekolah. Ada beberapa sekolah yang diberikan oleh zamannya Pak Rudi. Terus ini kita memperjuangkan gender. Ya. Jadi ini masalah ketua penggerak PKK nya tidak bingung. Ya. Ini Bapak Ibu bahwa aspirasi boleh. Ya, aspirasi boleh. Tetapi bagaimana para SN ini juga kalau jenjangnya mau naik, dia mesti ke wilayah. Mesti ke wilayah, sini kurang. Mulai kasih sampai lurah, sampai kasih kecamatan, sampai nanti dia masuk dari kota. Ya silakan aspirasinya itu disampaikan saja Pak BKD. Nah, jadi mengko yang dituruti siji liyane kan ya. Kula yang iso lurah sing kumpuluan. Sesuai kok mangkat nek lurah sing kumpuluan. Lah to, gue kepengen nglegani rakyat. Kalau nggak biasa, mesti ukur gatel, keringetan. Ini lah biasa loh ya. Nah, Bapak Ibu, usaha pendidikan ditampo, eksekusinya ya nanti tergantung sisa. Saya tidak punya kewenangan, saya memberi ruang kepada siapapun supaya ASN berkembang, kecuali yang lurah itu kurang ajar, yang lurah nyalain. Nah itu, ya usah. Pak, ini lurah, kudurnya begini kan, makanya berjari, kudurnya begini terus. Kudurnya saya protes sih bojone. Ini lurah itu mulai begini terus sih. Bojoku mulai begini terus sih. Nah ternyata, nggak berjari PKK terus. Nah, saya protes saya bojone. Ya, maka kesamaan gender ini di Pemkot sudah terjadi zaman Pak Rudi. Dan itu tidak pilih-pilih, mau agamanya apapun, sama semuanya. Sepanjang mereka saling menghargai, menghormati sesama masyarakatnya, tidak masalah. Nanti Bapak sekalian, matur nuwun Patian Mentan, Patian Kulon, Purwo Tinengratan, tuan rumah, Jagalan, kemudian Tegal Harjo. Kosek sing dipindahi relay apa main? Gimana lho, Tegal Harjo ini mau menaik ya? Sing dipindahi relay apa? Omai. Asik di, sik relay apa sik omai? Nah, mesti sik relay. Aku zaman rondo. Di Banten sampai tekan Banyuwangi relay wis ono zaman rondo.
ADW kan lagi paling tahun ya 50 setelah merdeka. Kalau dengan usia-usia ini loh ya, yang hadir ini kan coba orang-orang yang lahir tahun sekian, mestinya yang gue tekan, ya kan, berarti udah hampir 80, 74, 75. Ada kurang dia, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus LPK Jagalan, ini Bu Ina akan menyerahkan seperangkat akan dilaksanakan penyerahan bantuan peralatan produksi bagi industri kecil dan menengah kepada Lurah Jagalan, Ketua LPMK Jagalan, dan Ketua Sentra Olahan Daging Sapi dimohon menempatkan diri. Bantuan yang diserahkan merupakan kegiatan hibah dari pemerintah Persatuan Emirat Arab kepada pemerintah Kota Surakarta. Dimohon untuk Wali Kota Surakarta dan Lurah Jagalan untuk tetap di tempat. Ketua LPMK Jagalan dan Ketua Sentra Olahan Daging Sapi dipersilahkan kembali ke tempat. Selanjutnya, penyerahan bantuan kemasyarakatan secara simbolis. Pertama, Kelurahan Jagalan.